Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Harga saham terus turun. Pastikan kamu tahu 4 hal ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Apakah saham yang ada di portofoliomu saat ini sedang berwarna merah? Tenang, kamu tidak sendiri. Banyak juga yang mengalami hal yang sama. Floating profit dan loss merupakan hal biasa di saham. Tapi, hal itu akan menjadi luar biasa apabila sudah direalisasikan. Masalahnya, saat ini pasar saham kita sepertinya agak menggemaskan. Banyak saham bagus malah turun, dan banyak saham lucu malah naik. Akibatnya, orang yang punya portofolio saham blue chip banyak yang nyangkut. Sebaliknya, orang yang punya portofolio saham unik malah ada yang profit. Apa yang harus kita lakukan? Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada metode yang 100% benar dan salah. Selama kamu profit konsisten, silahkan pakai metode itu. Entah itu metode value investing, teknikal, bandarmologi, foreign flow, bahkan metode hitung kancing baju, silahkan saja gunakan selama menguntungkan. Tapi pada kenyataannya, saat kondisi market sedang ambigu seperti sekarang, banyak orang yang jadi bingung dan psikologinya terganggu. Dampaknya, keputusan yang diambil jadi tidak rasional. Hal itu karena kita semua memiliki rasa takut dan serakah. Semakin lama durasi waktu yang kamu gunakan untuk melihat harga saham yang naik turun, biasanya psikologimu akan tergerak. Apalagi jika kamu memakan semua berita yang ada di media sosial. Biasanya, kamu akan jadi bingung sendiri. Apakah saham ini tetap di hold atau cut loss saja? Pada video ini saya mau menampilkan pembahasan yang sudah pernah dibuat tentang takut dan serakah. Pembahasan ini akan sangat berguna, apalagi dengan kondisi market yang saat ini sedang membingungkan. Semoga kamu memperoleh manfaat baru setelah nonton video ini. Video dengan thumbnail di bawah ini sudah diupload pada tanggal 30 Maret 2024, saat harga saham masih tinggi-tingginya. Nah sekarang, rasanya waktu yang tepat agar kamu nonton lagi, dengan kondisi market yang seperti sekarang. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan simak dulu videonya. Seperti biasa, di akhir video ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Efek psikologi merupakan satu hal yang sering diabaikan pelaku pasar. Mereka lebih tertarik mempelajari valuasi, analisa tren, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, meski sudah menguasai banyak metode analisa, investasi Anda akan berantakan jika tidak mempunyai psikologi yang baik. Karena, terkadang perasaan itu lebih mendominasi dibanding logika. Sehingga kita harus membuatnya menjadi seimbang. Dua kata yang sering disampaikan pelaku pasar adalah takut dan serakah. Kedua kata ini sangat bertolak belakang dan membuat terjadinya panic buying dan panic selling. Jika saham turun signifikan, biasanya akan ada penjualan masif karena takut turun lebih dalam. Jika saham naik signifikan, biasanya terjadi pembelian banyak karena takut ketinggalan kereta. Hal itulah yang menyebabkan saat terjadi pembalikan arah, portofolio kita menjadi tidak optimal. Saham murah Anda jual lebih murah karena panic selling. Saham mahal Anda beli lebih mahal karena panic buying. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mengamati beberapa saham yang menjelaskan fenomena ini. Saya mengambil contoh beberapa saham di waktu lalu yang sering diperbincangkan. Contoh pertama, Bank Rakyat Indonesia. Saham ini mengalami penurunan dari harga tertingginya sekitar 4.700. Pada 24 Mei, turun sampai ke titik 2.440. Kemudian naik lagi ke angka 3.230 pada 27 Maret. Namun, terjun bebas kembali ke angka 2.170 pada 18 Mei. Dari historical price, kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan psikologi investor akan diombang-ambingkan oleh market. Mari simak contoh berikut ini. Misalnya, dari penurunan pertama, Anda melakukan cut loss di angka 2.500 karena takut turun lebih dalam. Ternyata, saat di 2.440, saham ini kembali naik. Alhasil, Anda kesal karena saat cut loss sahamnya malah naik. Kemudian, Anda pun memutuskan untuk tidak melakukan hal yang sama. Saat harga naik sampai ke angka 3.000, Anda membeli kembali karena berpikir akan terus naik. Namun pada kenyataannya, harga kembali terjun bebas. Saham terus turun sampai lebih dari angka terendahnya di 2.440. Karena panik, Anda cut loss lagi saham tersebut di angka 2.200 dan berniat membeli saat mencapai bottom. Ternyata,
Di titik 2170, harga rebound dan naik sampai ke angka 3200. Alhasil, psikologi Anda dipermainkan oleh situasi pasar dan menjadi stres. Contoh kedua adalah saham ICBP. Saham ini mengalami penurunan dari harga tertingginya di 12-an ribu. Pada 24 Maret turun sampai ke angka 8.300. Namun, naik kembali ke angka 10.350 pada 14 April. Dan pada akhir Mei 2020, saham ini diterpa isu akuisisi Pine Hill yang membuat harganya terjun bebas ke angka 8.100-an. Dari historical price, kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan psikologi investor akan diombang-ambingkan oleh market. Mari simak contoh berikut ini. Misalnya, Anda membeli di harga 10.000. Saat terjadi penurunan di bulan Maret, Anda melakukan cut loss di angka 8.500 karena takut harga jatuh lebih dalam. Ternyata, harga naik kembali setelah menyentuh 8.300 dan sampai ke angka 10 ribuan. Anda kemudian stres karena sudah cut loss tapi harganya naik. Pada pertengahan April, harga mengalami sedikit koreksi dan Anda memutuskan untuk membeli lagi. Pada kondisi ini, Anda yakin tidak akan cut loss. Namun, dengan isu Pine Hill membuat ICBP turun lagi ke angka 8.100-an. Dengan banyaknya analisa yang ada, membuat Anda khawatir untuk hold saham ini. Karena banyak yang cukup pesimis, Anda pun memutuskan untuk cut loss. Ternyata, beberapa hari kemudian saham ICBP naik kembali dan Anda stres untuk kesekian kalinya. Nah, selain dua contoh tadi, ada fenomena lain yang sebaiknya Anda ketahui. Fenomena ini merupakan sudut pandang berbeda dari pembahasan sebelumnya, di mana saham murahan memang sewajarnya menjadi murah, dan saham premium memang sewajarnya menjadi mahal. Bagaimana menentukan bahwa saham tersebut murahan atau premium? Tentu dengan melihat fundamental dan kualitas perusahaan itu sendiri. Akan menjadi aneh jika fundamental jelek namun di harga mahal. Begitu juga fundamental luar biasa, namun dihargai dengan sangat murah. Mari kita amati beberapa saham berikut ini. Saham pertama, anggaplah Anda melihat pergerakan harga saham ini sekitar tahun 2005 sampai 2007 di angka seribuan. Tiba-tiba, hanya dalam beberapa saat kemudian, harganya naik signifikan sampai ke angka 8.000. Ini sangat luar biasa, berarti sudah profit 8 kali lipat. Nah, pada tahun 2008, saham ini mengalami koreksi sampai ke angka 5 ribuan. Saat melihat hal ini, Anda sangat tertarik, karena jika naik lagi ke 8.000, Anda bisa profit cukup besar. Anda pun membeli di angka tersebut, dan benar, beberapa saat kemudian, harga naik lagi ke angka 8.000. Anda tidak menjual karena serakah ingin mendapat profit yang lebih besar. Kemudian, saham ini pun turun lagi ke angka 5.000. Anda membeli lagi karena yakin akan naik lagi ke 8 ribuan. Ternyata, harga turun lagi ke 3.000. Anda yakin harga saat ini sudah sangat murah, sehingga dilakukan top up dana 2 kali lipat untuk membeli lebih banyak. Singkat cerita, fundamental perusahaan ini tidak terlalu baik, dan harga sahamnya turun sampai ke angka 50. Saham Anda pun nyangkut sangat banyak. Pada akhirnya menjadi stres, dan kapok dengan yang namanya saham. Saham kedua, saham ini sempat naik dari angka 10 ribuan sampai ke angka 50 ribuan. Coba bayangkan, misalnya Anda membeli di harga 30 ribu. Saat harga naik ke 50 ribu, Anda tidak jual karena ingin profit lebih besar. Ternyata, beberapa waktu kemudian, harganya turun ke angka 20 ribu. Karena merasa sudah murah, Anda membeli kembali dan sudah membayangkan jika harga naik lagi ke 50 ribu. Kenyataannya, harga terus turun sampai ke angka 8 ribuan, dan Anda menjadi stres. Saham ketiga, saham ini sebenarnya sangat baik secara fundamental. Terbukti, naik dari harga di bawah 1.000 sampai tembus ke angka 5.000. Namun, mungkin saja dari sisi valuasi, ada sedikit hal yang belum disadari pelaku pasar. Coba bayangkan jika Anda membeli di harga 3 ribuan. Pada kondisi itu tentu Anda akan berpikir saham ini sudah sangat murah, karena pernah mengalami koreksi yang sama sebelum terbang ke angka 5 ribuan. Hal itu membuat Anda menjadi screaming buy, sehingga membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Apalagi jika melihat grafik harga, angka 3 ribuan itu sudah merupakan support kuat bagi saham ini. Namun, bukannya kembali ke angka 5 ribuan, saham ini malah terjun bebas sampai ke angka 1.000-an.
Dengan demikian, yang awalnya Anda screaming buy, pada akhirnya menjadi screaming cry, karena nyangkut. Ya, semoga saja ke depannya saham ini bisa kembali naik ya, agar dana Anda tidak nyangkut lagi. Saya doakan yang terbaik deh. Beberapa contoh di atas menjadi fakta bahwa betapa psikologi itu sangat berpengaruh pada keputusan pelaku pasar. Saat sudah membeli di harga murah, sahamnya terbang, ada keinginan untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Namun, pada kenyataannya, saham itu bukan naik tapi turun. Saat saham itu kembali naik, ada keinginan untuk take profit secepatnya meskipun kecil, untuk mengamankan dana dan nanti bisa membeli lagi di harga yang lebih murah. Namun, pada kenyataannya, saham itu bukan turun tapi terus naik. Fenomena tadi sering membuat psikologi pasar menjadi naik turun dan dipermainkan oleh market. Untuk itu, Anda harus disiplin dalam menentukan harga beli, jual, trailing stop, money management, dan berbagai metode lainnya. Kita tidak perlu menyesal dengan kondisi yang terjadi sebelumnya. Cukup dijadikan pelajaran dan fokus dengan apa yang ada di depan. Ingat, Anda tidak bisa mengubah masa lalu, namun bisa menata masa depan menjadi lebih baik. Setiap orang punya berkatnya masing-masing, begitu juga di pasar modal. Jika Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan, tidak usah terpengaruh dengan naik turunnya harga jangka pendek. Disiplin saja dengan plan yang sudah dibuat, dan nikmati prosesnya. Oke, setelah kamu nonton video tadi, ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cek lagi tujuan kamu beli saham. Apakah untuk capital gain, dalam hal ini tektok harga beli dan jual, atau untuk dividen, yang mana mengumpulkan lembar saham. Kedua, lihat saham yang kamu beli, apakah layak di hold dalam jangka panjang, atau harus dilepas sesegera mungkin. Hal ini terdengar klise dan sering diucapkan, tapi percayalah bahwa jika kamu tidak tahu terkait hal ini, maka mental kamu bisa dibikin naik turun di market. Ketiga, analisa lagi harga beli kamu. Apakah memang sudah tepat atau belum? Ada kalanya kita beli saham bukan karena pakai logika, tapi karena pakai perasaan. Saat naik, takut harganya semakin naik. Saat turun, takut harga berbalik naik. Alhasil, jadinya nyangkut. Keempat, pelajari histori saham tersebut minimal dalam 10 tahun terakhir. Apakah berpihak kepada pemegang saham atau membuat pemegang sahamnya malah pusing? Nah, mari kita bahas satu persatu terkait 4 hal ini. Poin pertama, tujuan beli saham. Satu saham yang sama dengan tujuan yang berbeda akan menghasilkan strategi yang berbeda juga. Misal, ada orang yang beli BBRI untuk invest jangka panjang dan menunggu capital gain yang besar, bahkan beggar. Ada juga yang beli saham ini untuk dividen investing dan memperoleh uang rutin setiap tahun. Tapi, ada yang juga beli BBRI untuk tektok jangka pendek dengan memanfaatkan selisih harga jual dan beli. Manakah yang paling bagus? Jawabannya tidak ada. Setiap metode punya plus minusnya masing-masing dan harus disesuaikan dengan profil risiko kamu. Misal, ada orang yang beli saham hanya untuk menerima dividen, berarti mereka hanya mendapat uang 1-2 kali dalam setahun saja. Tapi, orang yang beli saham untuk tektok jangka pendek akan mendapat uang yang lebih sering. Di sisi lain, orang yang beli saham untuk menerima dividen tidak akan pusing dengan naik turun harga dalam jangka pendek, selama fundamental perusahaan tidak berubah signifikan. Tapi, orang yang tektok jangka pendek mungkin sesekali akan cut loss karena penurunan harga saham. Jadi, baik itu dividen investing maupun pencari capital gain jangka pendek, keduanya memiliki poin plus minusnya masing-masing. Nah, kita ambil sebagai contoh. Di sini ada 3 kondisi yang mana kita akan lihat dari sisi plus minusnya. Yang pertama, bagi yang tektok jangka pendek. Kamu bisa lihat sini, ini merupakan saham ADRO. Apabila kamu tektok jangka pendek, mungkin saat melakukan pembelian pada titik ini dan harganya turun sampai ke titik ini, kamu mungkin sudah melakukan cut loss karena terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi, apabila kamu tektok jangka pendek yang berada pada kolom yang berwarna hijau ini, kamu akan memperoleh keuntungan yang konsisten dari waktu ke waktu karena harga sahamnya memang dalam jangka panjangnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Poin kedua, invest jangka panjang. Bagi kamu yang membeli saham pada kotak berwarna merah ini dan hold jangka panjang, kamu akan mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan selama beberapa waktu. Tapi kemudian akan terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan sesuai dengan tabel yang berwarna hijau ini.
Untuk kondisi ketiga, dividend investing. Mereka yang membeli saham ini dengan konsep dividend investing tidak akan peduli terhadap naik turunnya harga saham selama fundamental perusahaan masih terus bertumbuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, dividen per share ADRO adalah 1169. Dan jika kita membeli saham ini pada harga di tahun 2019 sebanyak 1200-an dan hold hingga saat ini, maka persentase profit yang diperoleh mungkin sekitar 116%. Dan total dividen yang dibagikan sudah balik modal sekitar 96% jika dibandingkan dengan harga pembelian di tahun 2019. Nah, dari 3 metode ini, kamu silahkan pilih kamu ingin metode yang mana. Apakah tektok jangka pendek, invest jangka panjang, atau dividen investing. Poin kedua, cek kondisi perusahaan. Kalau kamu mau hold saham jangka panjang, pastikan dulu kinerja keuangannya memang bisa dipercaya. Jangan berjudi dengan hold saham-saham yang punya kinerja mengkhawatirkan, karena hal itu bisa membuat kamu galau di kemudian hari. Sebaliknya, jika saham tersebut punya kinerja yang bagus, laba stabil tumbuh, hutangnya wajar, rutin bagi dividen tahunan, dan punya manajemen yang baik, meskipun saat ini sedang floating loss, tapi jika kamu beli di harga yang masuk akal, tidak ada salahnya jika di hold jangka panjang. Toh kamu tetap dapat dividen setiap tahun sebagai uang tunggu. Sederhananya, coba lihat 2 contoh saham berikut ini. Yang mana yang akan kamu hold dan yang mana harus segera di cut loss. Saham pertama, labanya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya 118 miliar, turun menjadi rugi 60 miliar, dan kemudian turun menjadi rugi 7,7 triliun rupiah. Sedangkan saham kedua, labanya terus mengalami peningkatan dari 31,4 triliun, 40,7 triliun, dan kini 48,6 triliun rupiah. Mudahnya seperti ini. Dari 2 saham ini, yang mana yang akan kamu hold dan yang mana yang akan kamu cut loss. Poin ketiga, cek lagi harga beli kamu. Simpelnya, cek saja apakah harga beli kamu masih wajar atau sudah mahal. Jika masih wajar dan masih sesuai dengan planning, di hold saja. Tapi jika memang terlalu mahal, secepat mungkin di cut loss. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menilai harga suatu saham. Entah itu menggunakan fundamental seperti valuasi per PBV, atau teknikal, atau dengan metode support resistance, bandarmologi, dan lain sebagainya. Mari kita bahas contohnya. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat ada chart suatu saham. Dan misalnya teman-teman membeli saham tersebut pada kotak yang berwarna biru ini. Pertanyaannya, apakah yang akan teman-teman lakukan jika terjadi penurunan harga saham yang signifikan? Jawabannya, mungkin saja akan segera cut loss. Kenapa? Karena harga beli teman-teman sudah berada pada harga pucuk dibandingkan harga historis saham tersebut. Kasus kedua, misalnya ada saham dengan valuasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat, PER-nya minus 3,3 kali dan PBV-nya minus 0,21 kali. Apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, apakah yang harus teman-teman lakukan? Tentunya PER yang minus menandakan bahwa perusahaan mencatat kerugian, dan PBV yang minus menandakan bahwa ekuitas perusahaan minus. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah teman-teman masih berani untuk memegang saham ini dalam jangka panjang? Poin keempat, apakah perusahaan berpihak kepada pemegang saham? Beberapa cara untuk menilai hal ini adalah dengan melihat tindakan manajemen yang biasanya dilakukan. Misal, saat harga saham turun signifikan, apakah manajemen perusahaan peduli dan mengambil tindakan misalnya dengan buyback dan lain-lain? Apakah perusahaan rutin bagi dividen? Jika labanya besar, adakah yang dibagikan kepada pemegang sahamnya? Selain itu masih banyak lagi cara yang bisa dilakukan untuk menganalisa. Ini merupakan beberapa contohnya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa ADRO melakukan buyback saham sekitar 4 triliun rupiah. Saat itu terjadi, harga saham ADRO terus mengalami penurunan. Sehingga salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh manajemen adalah dengan melakukan buyback saham agar penurunan harganya tidak semakin dalam dan akhirnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, untuk contoh berikutnya. Di sini, di sebelah kanan, ada 9 saham bagus yang konsisten bagi dividen selama 15 tahun. Itu artinya selama 15 tahun terakhir, 9 saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Saat mereka mencetak laba, mereka juga tidak lupa kepada pemegang sahamnya dan memberikan imbal hasil dalam bentuk dividen. Kedua contoh ini merupakan contoh perusahaan yang berpihak atau peduli kepada pemegang sahamnya. Bukan hanya semata-mata memperoleh pendapatan dari IPO yang mereka lakukan, tapi juga mereka peduli terhadap pemegang saham mereka. Takut dan serakah tidak bisa dihilangkan dari bursa saham, tapi bisa diminimalisir dampaknya.
Berusahalah berpikir selogis mungkin dan mempertimbangkan profit dan risiko sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya terbawa emosi sesaat hanya karena melihat harga yang terus naik dan takut ketinggalan kereta. Di sisi yang lain, jangan serakah saat harga turun dan berpikir nanti bisa kembali naik. Bagaimana jika harga yang naik tiba-tiba turun drastis? Atau harga yang turun bukannya naik tapi malah lebih turun? Untuk itulah analisa dibutuhkan. Bukan sekedar mencari profit, tapi juga untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dari video tadi, kamu sudah tahu bahwa ada 4 hal yang perlu dicek kembali agar psikologimu tidak terganggu dengan rasa takut dan serakah. Yaitu, pertama, tujuan kamu beli saham untuk apa? Kedua, jenis saham yang dibeli bisa untuk jangka panjang atau tidak. Ketiga, harga beli sudah tepat atau belum? Dan yang keempat, apakah perusahaan berpihak kepada pemegang saham atau tidak? Dari 4 poin tadi, saya mau sampaikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil ada plus minusnya masing-masing. Misal, jika kamu trading jangka pendek pada kondisi market seperti ini, kamu mungkin sudah cut loss lebih dahulu, sehingga saat ini masih punya cash yang banyak. Tapi kekurangannya, nominal cut lossmu mungkin sudah cukup besar. Kedua, jika kamu investasi jangka panjang, pada kondisi seperti ini kamu mungkin belum kehilangan uang secara real, karena belum ada yang di cut loss. Tapi kekurangannya, kamu floating loss dan bisa saja floating loss itu lebih besar jika harganya tambah turun. Ketiga, jika kamu dividen investor, pada kondisi seperti ini mungkin menjadi kesempatan karena bisa beli saham bagus dengan yield yang besar. Tapi kekurangannya, uang kamu sudah banyak yang berada dalam bentuk saham, sehingga cash yang dimiliki sudah terbatas. Terlepas dari plus minusnya, setiap orang akan merasa nyaman menggunakan metode yang menurutnya paling sesuai dengan profil resikonya. Ada orang yang cocoknya dengan trading jangka pendek, ada yang malah lebih cocok dengan dividend investing. Tidak ada masalahnya selama kamu nyaman dan bisa hasilkan profit konsisten. Dengan kondisi market seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang psikologi takut dan serakah mulai terganggu. Ada yang mungkin takut berlebihan, tapi ada yang serakah berlebihan juga. Saya mau ingatkan kepada kamu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bagi kamu yang takut, ingatlah bahwa harga saham tidak selamanya akan turun, karena akan ada saatnya dia naik lagi. Jika saham yang kamu pegang itu sudah dianalisa dengan mendalam, dan kamu yakin telah membeli pada harga yang masuk akal, silahkan tunggu saja update kinerja terbarunya. Apabila perusahaan masih bisa tumbuh, seharusnya harga saham juga akan mengikuti. Selain itu, kamu juga tetap menerima dividen setiap tahun sebagai uang tunggu. Jadi setidaknya, meski floating loss di portofolio, ada sebagian uang yang bisa kamu peroleh dari bursa, di samping harus bersabar menunggu kenaikan harga saham. Dengan catatan, perusahaan yang kamu beli memang bagus. Sebaliknya, bagi kamu yang serakah berlebihan, saya juga mau ingatkan bahwa harga saham yang turun bisa saja turun lebih dalam. Jadi pastikan money managementmu tepat. Jangan terlalu serakah untuk langsung all in atau membeli dengan jumlah yang banyak, hanya pada range harga tertentu saja. Antisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi jika harga turun lebih dalam dari harga saat ini. Apakah saat harga turun 50% dari harga saat ini, kamu masih punya dana untuk tetap serakah? Atau jangan-jangan malah nantinya menyesal karena sudah beli terlalu banyak di awal? Contoh, saat BRI di harga 6.450 dan turun ke angka 5.000-an, banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin harganya bisa di bawah 4.500. Kenyataannya, saat ini harga terendah BRI di tahun 2024 sudah di bawah 4.500. Artinya, jika kamu sudah terlalu serakah saat harganya 4.800, saat ini kamu sudah kehabisan dana dan tidak bisa average down lagi. Sebaliknya, jika kamu punya money management yang baik, kamu tidak akan khawatir jika harga turun lebih dalam, karena masih punya sisa dana untuk membeli lagi. Intinya, pastikan money managementmu tepat sehingga masih punya dana meski harga sudah dibanting sangat dalam. Jangan terlalu serakah, jangan juga terlalu takut. Jika kamu merasa sudah terlalu takut, lihatlah dari sudut pandang orang yang serakah. Bagaimana bisa memanfaatkan peluang. Sebaliknya, jika kamu sudah terlalu serakah, lihatlah dari sudut pandang orang yang takut. Bagaimana mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa terjadi. Pasar saham punya musimnya. Ada kalanya naik signifikan, ada kalanya juga turun signifikan. Tidak perlu terlalu euforia, tidak perlu juga terlalu takut. Berusaha memanfaatkan segala situasi untuk meraih berbagai peluang yang ada. Semoga video ini bermanfaat ya.
Nah, di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebagai informasi, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, strategi nabung saham di stock market dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.